Halo guys, jumpa lagi. Nah, lumayan lama ya baru kita upload lagi karena dalam 1 minggu ini tuh kita agak sibuk, kita lagi panen semangka jadi tidak sempat untuk bikin video. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi membahas cabai rawit lokal semi organik kita ya. Terakhir itu cabai ini sudah kita bahas sampai dia berusia 40 hari. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas perawatan cabai rawit lokal kita ini tuh dari usia 40 hari sampai usia 50 hari setelah tanam. Nah, sekarang kita mulai di usia 41 HST ya. Jadi ini adalah 1 hari setelah kemarin cabai ini tuh kita kocor dengan pupuk NPK Ponska itu 1 gelas per tangki ya. Nah, hari ini di usia 41 hari kita melakukan pruning. Jadi beberapa tanaman cabai kita yang tumbuh sangat rimbun itu daun bagian bawah kita pruning ya. Tapi yang kita pruning ini tuh tidak semua ya, jadi hanya beberapa yang memang tumbuhnya sudah mulai rimbun itu kita pruning. Kemudian hari ini kita akan melakukan penyepraian pupuk kalium yang pertama karena cabai kita sudah berusia 40 hari lebih atau sudah mulai masuk ke masa pembentukan bunga. Jadi unsur hara kalium dan juga fosfat itu sudah mulai kita berikan ya. Nah, kali ini kita pakai pupuk MKP karena pupuk ini tuh mengandung unsur hara kalium dan fosfat yang lumayan tinggi, dan dosis yang kita pakai pada penyepraian yang pertama ini tuh sekitar 2 sendok untuk 1 tangki 16 liter. Dan pada penyepraian kali ini kita tambahkan juga dengan fungisida antila ya, kita pakai sekitar 3 sendok. Jadi ini tuh fungisida kontak bahan aktif Mancozeb. Kita tambahkan anti jamur ini karena di daerah kami sekarang ini tuh sudah mulai masuk ke musim hujan ya. Jadi di sini hampir setiap hari itu hujan, makanya anti jamur ini tuh tetap rutin kita berikan meskipun tanaman kita itu sampai hari ini masih aman ya. Jadi sejak awal tanaman cabai kita kali ini itu selalu rutin ya kita spray dengan anti jamur. Setidaknya itu seminggu sekali itu harus rutin kita spray karena dari pengalaman kita pada tanaman cabai sebelumnya, anti jamur itu sangat penting ya untuk mencegah penyakit bercak daun ataupun busuk daun. Karena dari pengalaman kita di cabai sebelumnya kita sempat lalai untuk anti jamur ini, akhirnya tanaman kita itu dari awal terkena jamur sampai dia berbuah itu selalu ada bercak daunnya tidak sembuh-sembuh. Makanya dari situ kita belajar kalau anti jamur itu sangat penting ya untuk cabai yang masih dalam masa pertumbuhan atau masih dalam masa vegetatif. Karena kalau cabai kita sudah terkena jamur dari awal, itu sudah pasti perkembangannya jadi terhambat. Nah, ini adalah kondisi tanaman cabai kita usia 42 hari ya. Hari ini kita tidak melakukan perawatan apapun, tapi kita tetap datang untuk cek situasi dan kondisi tanaman cabai kita hari ini. Nah, ini adalah kondisi cabai kita usia 43 HST ya, atau sudah 2 hari setelah cabai ini tuh kita spray dengan pupuk MKP atau pupuk kalium, dan sekarang sudah terlihat jelas ya reaksinya. Nah, sekarang cabai kita pertumbuhan tunas baru dan juga bakal buahnya itu sudah muncul sangat banyak. Ini ya sudah mulai terlihat di bagian pucuknya itu sudah muncul banyak sekali bakal buah. Nah, ini kondisi cabai usia 44 HST dan tadi setelah kita cek ternyata sudah ada tanaman kita ya yang layu, dan sekarang kita akan coba melarutkan sekitar setengah sendok Mancozeb ke dalam 2 liter air. Nah, ini nanti akan kita kocorkan ke batang tanaman cabai yang layu tadi ya. Jadi cara yang kami lakukan untuk mengatasi layu adalah dengan kocor fungisida 2 hari sekali. Cabai yang layu ini akan kita kocor terus sampai batang cabainya itu kering lalu kami cabut. Nah, cabai yang sehat yang di sebelah kiri kanan itu jangan lupa dikocor juga. Nah, terus hari ini kita akan melakukan penyepraian lagi. Yang akan kita spray hari ini adalah insektisida Propolis. Kali ini kita pakai agak banyak sekitar 7 ml untuk 1 tangki. Karena setelah kita cek ternyata sudah ada juga tanaman kita yang terserang hama dan sudah ada yang mulai keriting guys. Jadi kita akan gercep langsung spray dengan insektisida. Nah, untuk teman-teman yang bertanya bagaimana cara kami mengatasi layu, salah satunya ya kita lakukan itu pengecoran fungisida ke bagian akar tanaman kita yang layu.
Fungisida yang kita gunakan kita bisa pakai Mancozeb, kadang-kadang kami pakai juga fungisida Cabriotop, dan kadang-kadang kita pakai juga fungisida Nordox. Tapi selama ini yang sudah kita coba yang paling ampuh itu adalah kita kocor dengan menggunakan Nordox. Tapi Nordox ini kita kocor hanya pada bagian tanaman yang layu saja. Kita tidak perlu kocor semua tanaman yang masih sehat. Jadi kocor fungisida ini tuh masih tergolong aman untuk tanah dan lahan pertanian kita, karena yang kita kocor itu hanya pada bagian atau area yang terinfeksi jamur saja. Dan ini adalah kondisi tanaman cabai kita usia 46 HST, dan hari ini kita akan kembali melakukan penyepraian ya. Yang akan kita spray adalah fungisida Cabriotop. Dosis yang kita pakai itu masih sama, sekitar 3 sendok untuk 1 tangki. Jadi kali ini kita kembali memakai fungisida sistemik ya, karena dari umur 30 sampai sekarang itu hujan, hampir setiap hari hujan. Makanya kondisi lahan kita ini tuh selalu basah, hampir tidak pernah kering selama 2 minggu ini. Nah, sekarang cabai rawit lokal kita sudah di usia 47 HST dan seperti inilah kondisinya ya. Jadi beberapa tanaman kita yang sudah subur sejak awal itu sudah mulai kelihatan ya buahnya. Dan hari ini kita akan melakukan penaburan kapur dolomit untuk pertama kalinya. Karena sebelumnya di sini kan sempat kemarau ya, 3 minggu tidak ada hujan. Nah, baru sekarang ini selama 2 minggu ini tuh sudah mulai hujan lagi. Jadi kapur dolomitnya baru kita akan tabur sekarang. Nah, saat musim hujan seperti ini pemberian kapur dolomit sangat penting ya. Karena kapur ini selain bisa menaikkan pH tanah yang drop karena air hujan yang terlalu banyak, juga unsur kalsium yang ada pada kapur ini akan memperkuat fisik tanaman cabai kita dari serangan busuk akar dan juga busuk batang. Dan untuk dosisnya ya, kita kira-kira saja sekitar 1 sendok per tanaman itu kita taburkan di lubang tanam seperti ini. Dan sekarang usia cabai kita sudah 48 HST dan kemarin sore sampai tadi malam itu di sini hujan badai. Beberapa tanaman kita itu sempat roboh ya. Dan seperti yang teman-teman lihat, kapur dolomit yang kita tabur kemarin itu sudah tidak kelihatan ya bentuknya. Dan penaburan kapur dolomit ini tuh adalah salah satu cara ya yang kami lakukan untuk mencegah jamur. Nah, umur cabai 49 HST adalah hari dimana cabai kaliber kita cabut ya waktu itu. Jadi cabai kaliber waktu itu kita cabut saat usia cabai lokal kita ini tuh 49 hari. Setelah cabai kalibernya itu kita cabut, apa yang terjadi kemudian adalah hama-hama yang ada di situ pindah semuanya ke cabai lokal yang ada di sebelahnya ini. Namun yang kita lakukan waktu itu setelah cabai kaliber tua ini tuh kita cabut, tanaman cabai muda yang ada di sebelahnya itu kita hanya spray dengan fungi. Karena di saat yang bersamaan juga cabai muda kita ini tuh sudah mulai terinfeksi penyakit busuk daun. Jadi yang kita pikirkan waktu itu adalah bagaimana mengatasi penyakit busuk daunnya, karena itu yang terlihat. Sementara untuk hama itu sama sekali kita tidak pikirkan ya, dan akibatnya fatal guys. Seharusnya sebelum cabai kaliber itu atau setelah cabai kalibernya itu kita cabut, cabai muda ini tuh kita spray dulu dengan insek. Nah, kemudian setelah kita spray dengan fungi, kita spray lagi dengan MKP ya, dosis 2 sendok. Kenapa kalium ini tuh kita tidak campur dengan fungisida tadi? Karena fungisida tadi itu kita spray ke semua tanaman cabai kita yang ada di lahan ini, termasuk ke tanaman cabai muda yang usianya baru sekitar 1 bulan ini. Sementara untuk kalium itu kita akan spray hanya ke tanaman cabai yang usianya sudah 49 hari ini saja. Makanya penyepraiannya itu kita pisah. Nah, sekarang sudah 50 HST dan seperti inilah kondisi tanaman cabai lokal kita waktu itu. Jadi kemarin kita cabut cabai kalibernya dan hari ini yang terjadi adalah
banyak sekali tanaman kita yang terserang hama dan mulai ada yang keriting. Jadi hanya butuh 1 hari untuk hama itu menyerang tanaman cabai kita, dan sekitar 10% dari total populasi cabai yang ada di sini itu kondisinya seperti ini. Banyak yang kena keriting seperti ini, bahkan sudah ada yang terkena bulai. Jadi ini adalah pengalaman kita ya teman-teman, jangan ditiru. Dan hari ini kita akan melakukan penyepraian insek ya, yang seharusnya itu kita lakukan dari kemarin, tapi ini baru kita spray sekarang. Dan dari pengalaman ini tuh kita bisa simpulkan bahwa cabai muda dan cabai tua itu masih aman ya bersebelahan selama cabai tuanya itu masih hidup dan masih terawat. Dan kalau cabai tuanya akan dicabut, spray dululah dengan insek, atau setelah cabainya dicabut dispray juga dengan insek untuk meminimalisir perpindahan hama. Nah oke, sampai di sini dulu untuk video kita hari ini. Kita akan lanjut lagi bagaimana perkembangan tanaman cabai lokal kita ini tuh di video kami selanjutnya.